Rasulillah Sayyidina wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat taufik karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama kembali. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjut pengajian kita malam hari ini, Kitab Tanwirul Qulub. Masih sekitar pembahasan pekerjaan rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, menghendaki Allah Ta'ala berhajat hambanya supaya disuka mereka itu, karena tiap-tiap datang fakir dan hina mereka itu, dan mengangkat dan minta doa kepada Allah Ta'ala. Jadilah sebab mereka itu dapat suka pada nafsu dan senang pada hati, dan menserahkan dan tawakal kepada Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, pembahasan kita yang ketiga pada malam hari ini tentang pekerjaan rizki, bahwa Allah telah menetapkan memberi rizki kepada hambanya. Kenapa Allah beri rizki? Ini poin yang ketiga. Yang ketiga, agar Allah, dan yang ketiga ini supaya hambanya itu suka dia kepada Allah. Kalau yang kemarin pembahasannya kan kita harus berhajat meminta kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita harus berhajat? Kenapa Allah kasih untuk hal rezeki ini susah dan payah? Ketika susah dan payah, kita berhajat, kita memohon. Kalau seandainya Allah Ta'ala ini memberi rezeki dengan kemudahan, mungkin tak ingat kepada Allah. Tidak hanya pekerjaan dunia, termasuk pekerjaan akhirat. Begitu susahnya tuan-tuan dan puan-puan untuk berjalan kepada Allah nih. Siapa yang bilang tak susah? Jarang yang tembus. Cobalah tunjuk sama saya, apakah mayoritas orang menyatakan ketika kita menjalankan atau sebagai salik ini untuk mengenal diri dan mengenal Allah Ta'ala itu mudah. Allah udah bilang sukar. Seandainya pun mudah, dibuat Allah mudah, mungkin ya Allah nggak buat mudah, masalahnya Allah buat susah. Dengan susahnya itu, tahulah kita, dengan kesusahan itu, dengan kepayahan itu, mungkin dibuatnya hati kita berhajat, hati kita memohon, hati kita berharap kepadanya. Ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Ada yang stres, ada yang macam-macam. Nah, sesungguhnya Allah memang buat begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa dia buat begitu? Supaya ada rasa berharap dari hambanya. Supaya muncul dia. Kalau kita lihatlah perjalanan kita nih tuan-tuan dan puan-puan. Kalaupun kita gini, katakanlah begitu berharap, begitu berhajat, apa terus bisa? Tidak. Panjang perjalanannya. Sampai kata Allah tuh, engkau suka katanya. Engkau suka sama aku katanya. Nah,
Macam mana dapat level suka ini Allah? Entahlah, saya pun belum tahu. Kalau udah, misal katakanlah begini, kita nih lagi berguru nih, supaya kita mengenal diri, agar kita mengenal Allah tuh. Kalau kita lihat perjalanan kita ini, sudahkah Allah suka sama awak nih? Kan itu. Yang suka kan, yang mau kan masih awak. Kan itu kebanyakan dari kita. Yang mau tuh masih kita. Belum nampaklah kita Allah nih suka sama awak. Kalau Allah sudah suka sama awak, maka awak itu sudah, kalau katanya sudah dipilihnya, sudah kitalah yang diselamatkannya. Sekarang banyak pada pejalan ini, yang suka itu siapa? Kan itu dia. Jadi tahapnya dari mulai berhajat sampai Allah suka. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat sendiri, kan begini dia tuh. Allah buat susah payah. Allah buat hal dunia. Allah juga buat hal akhirat. Kan gitu. Hal ini susah payah. Susah payah itu tempatannya kan di nafsu, bukan di rasa Allah. Kalau Tuan Nawan menceritakan minggu yang lalu, kalau nggak salah saya, ruh ini ada semacam, kalau bahasa saya itu mata uang. Ada dua, ada ruh ini. Ada yang ke Allahnya, ada yang ke nafsunya. Kan ruh. Kalau kenapa ada dua ini? Terkait sama ini, tuan-tuan dan puan. Kenapa ada dua ini? Kenapa ada susah? Kenapa ada payah kali? Kenapa kita bisa stres? Payah kali mengenal Allah ini. Kenapa? Kan itu dia ditanya. Supaya kita mengenali bahwa itu salah satu dari mata uang tadi. Bahwa aku duduk di yang susah tadi. Memang Allah kasih. Allah buat sebab, lantas kita ke situ. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan kita merasakan. Stres, kok payah kali, kok jenuh kali, kok ini kali. Kan begitu dalam perjalanan awak nih. Allah buat itu. Tapi kebanyakan dari kita, termasuk saya ini, dalam perjalanan saya ini, lama sekali kita bermain di situ. Lama sekali. Kalau kata yang semalam itu, tahap selanjutnya apa? Supaya engkau berhajat, supaya engkau tawakal, supaya engkau berserah diri. Kalaupun susah dan payah ini, terkadang kita bisa menyelesaikannya menurut kita, pakai akal kita. Dia kan nggak mau ke situ. Allah ini kan nggak mau ke situ. Allah ini untuk menunjukkan yang satu lagi, yang di dalam diri itu, dia duluan menunjukkan hal-hal diri. Ini kan balik ke balik yang kayak kaji-kaji sebelumnya ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hal-hal diri itu tadilah dia yang susah payah. Kalau ini hanya satu tamsil saja, tuan-tuan dan puan-puan, soal pekerjaan rezeki, sebetulnya ini pekerjaan dunianya ini. Jadi Allah memperkenalkan kita tuh dengan hal-hal pekerjaan dunia. Tapi kebanyakan dari kita nih ini yang malah kita perbesar. Sifat-sifat untuk mengenali hal-hal diri inilah yang kita perbesar. Kalau dibilangnya payah kita tamatnya. Kalau kata Tuan Guru, kalau engkau sudah mengenali itu, kata Allah Ta'ala, kalau engkau sudah mengenali itu, maka engkau akan lompat. Lompat siapa? Oh, rupanya ini yang menjadikan. Engkau akan terpisah, engkau akan kenal, engkau akan tahu. Kan tujuan kita ke arah sana nih, tuan-tuan dan puan-puan. Tujuan kita sekarang nih, yang sekarang ini kan kita belum mengenal Allah Ta'ala itu. Belum bisa kita memilah dalam diri awak nih, mana yang dari dia, mana yang dari awak, atau dari nafsu. Kan ini aja permainannya, putaran-putarannya. Tetapi kita juga nggak konsisten. Proses pengenalan kepada hal-hal diri itu, kita selalu mengenalinya dengan wujud awak. Padahal kata Allah Ta'ala kan untuk mengenali dia. Yang semalam kan dijelaskan, man arafa nafsa pakot arafa rabbah. Katanya kan begitu. Nafsanya ini kan kita kenal dulu. Tapi dalam proses pengenalan nafsu ini kan panjang kita ini.
Bisakah kita setelah tahu kita, oh ini nafsu nih Tuan. Misal pengalaman. Contoh, pengalaman begini. Tadi masuk hal ke dalam. Masuk hal, misalnya katakanlah hal dunia nih. Dunia ini banyak. Ada hal pekerjaan, ada hal anak, ada hal bini, ada hal orang lain, ada pokoknya hal makhluk. Masuk dia. Tap. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu juga kita rasakan yang dikasih itu. Ingat Allah juga. Tapi pertanyaannya, ingat Allah juga dia terasa, kok hal itu kok terasa? Datang syawak tadi ini kan, balik kita ke situ atau apa? Yang kita lakukan selama ini prosesnya itu adalah menghilangkan rasa di luar Allah Ta'ala itu, rasa diri itu. Itu dengan awaknya sendiri. Balik ke cerita tadi. Apa tujuan Allah buat itu datang sama awak? Datang dia tadi. Juga tadi nih, mungkin seharian. Datang juga sama tuan-tuan dan puan-puan. Masuk hal tuh. Ya kan? Dah, datang kita selesaikan sendiri. Berarti yang menyelesaikannya itu, yang datang itu nafsu, yang menyelesaikan juga nafsu. Maka tak tuntas-tuntas. Makanya di sini dibuat Allah itu untuk berhajat kepada dia supaya Allah lah yang menyelesaikannya. Loh, cemana Tuan Acun? Kita belum kenal. Maka adalah, balik dia. Adalah orang yang sudah mengerti dan memahami perkara rasa nih. Perkara Allah Ta'ala nih, perkara nafsu nih yang dia paham. Datang juga kita. Udah parah kali baru datang. Tapi kedatangan kita sama dia tuh untuk menyelesaikan yang versi awak pula lagi. Ya memang begitu. Seharusnya yang kita kenali waktu datang tuh, ya Tuan Guru saya dalam hati ini, enggak dia juga menyelesaikan. Itu yang diintip. Guru tuh mengasih tahu itu. Kita kan nggak tahu. Kan terus terang kita kan nggak tahu nih. Ada yang duduk tafakur aja dia. Nah, pakainya dirinya. Ngomong juga kepada Allah. Ingat juga di Allah. Dapat tafakur bisa dia. Kalau orang biasa itu mudah dia triknya. Tenang dia. Tenang. Tapi begitu habis tafakur. Lupa dia sebentar. Tapi teringat lagi dia. Teringat lagi dia. Kan belum selesai. Berarti waktu tafakur dia itu dia menyerahkan kepada Allah Ta'ala atau dia pakai versi dia. Kemampuan dia yang diambil. Sedangkan di sini disuruh, aku buat hal samamu, wahai makhlukku, kata Allah Ta'ala itu, supaya kau memohon kepadaku, supaya kau berhajat kepadaku, agar aku suka. Tapi yang kita ini tanpa sadar kan enggak. Kan enggak. Datang kita juga ke guru yang tahu ini. Tapi ke guru tadi pun sudah kita pakai versi kita. Tetap. Yang penting di situ kan kita akan menyerahkan. Berserah kita. Allah beri kita yang seperti ini. Ditunjukilah itu perbuatan Allah Ta'ala samamu. Masuk dia ke nafsumu. Untuk mengenali itu. Dan yang bisa punya otoritas. Bahasanya. Yang bisa untuk mengajarinya, termasuk luar dan dalam, itu hanya orang yang sudah kenal. Kebanyakan dari saya, ini pengalaman saya sebetulnya saya ceritakan nih. Maka saya enak menceritakannya. Pengalaman saya bertahun-tahun itu, tuan-tuan dan puan, baru ketahuan bahwa saya itu menyelesaikan dengan sayanya sendiri. Maka tak ada yang tuntas. Yang pada Allah tuh yang penting bukan selesai bagimu, tapi selesai bagiku, kata dia. Walaupun bahasa kita Allah, tapi upaya kita. Penyerahan ini kan sebuah rasa. Penyerahan kan rasa. Menghilangkan awak punya. Ampun aku, tak bisa aku lagi. Kan itu nih kasih Allah Ta'ala. Sampai kau ampun katanya. Ngampun, gak bisa lagi. Udah aku pakai caraku gini. Bahasaku sudah banyak kali aku berzikir. Udah banyak kali aku bersedekah. Udah banyak kali aku begini. Tapi proses melakukan itu sebetulnya bukan itu yang salah. Bukan perbuatan yang salah. Tapi rasa dalam melakukan itu yang salah.
Salahnya di mana? Akunya terpakai. Apa yang berserah diri namanya? Ini kan dibuat Allah terus nih. Akhirnya kan kalau kita punya niat yang ikhlas, punya niat yang kuat. Maksudnya yang kuat tuh, aku ndak mau aku ada hal-hal yang berbau-bau nafsu ini. Capek aku, gitulah. Tapi kalau sekarang dia ternikmati, jauh lah lagi. Tapi kalau sekarang dia masih senang dengan hal itu, masih jauh lah lagi. Senang dengan pemberian Allah, senang dengan ini, masih jauh lah lagi. Tapi kalau dia sudah mulai menyatakan itu menjadi gangguan di dalam dirinya, walaupun kesenangan apalagi kesusahan yang diberi Allah Ta'ala ini, baru dia bisa melihat itu. Masuk dia lagi nanti, tup. Ya kan? Masuk dia. Aduh. Kalau bahasa keren kita di sini nih, masuk dia lupa, aku lalai, aku misalnya. Tapi poin pertama tuan-tuan yang lebih penting atau puan-puan yang lebih utama itu adalah kita melihat itu dan kita tak mau. Ketika kita bisa melihat, udah syukur. Ketika kita tak mau ada rasa yang lain yang mengganggu dalam diri ini, itu lebih penting lagi. Kan sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan semua kita ini udah paham ya itu. Ada perasaan yang tak sedap. Paham. Tapi kadang perasaan yang tak sedap ini kita pelihara bertahun-tahun. Terus kita pelihara. Begitu kita pelihara, dia tumbuh subur, membuah, buahnya repot kita lama-lama. Suka kita akan itu. Bukan kesukaan Allah itu, suka kita. Udah terbiasa dia. Udah terbiasa, lama-lama ini terbiasa udah kita ngangin Allah. Sehingga dalam diri ini tuan-tuan dan puan-puan tidak ada bandingannya. Kalau kita rajin dengan Allah dan sebagainya, merasakan Allah tuh mengamalkan apa yang dikasih guru tuh pelan-pelan terus. Itu ada terasa masuk hal dunia ini. Kan tidak ada pembeda dia. Kan mau kita intip itu. Terkadang kita ini yang salahnya begitu ada yang tak sedap ini kita mainkan sendiri. Allah mau bukan itu. Allah mau bukan soal selesai soal apanya. Allah mau cuma sederhana, kau berserah samaku. Balik ke cerita tadi, aku nggak kenal. Makanya proses untuk mengenali itu ada sama orang yang telah mengenal. Orang yang tuan-tuan, puan-puan sudah syahadatkan. Ada namanya tuan guru, orang yang sudah mengenal rasa, ahli rasa itu. Maka itulah fungsinya ke dia. Jadi yang kita bawa itu mengenali akan hal-hal diri ini, nafsu hawa. Bukan ke dia itu malah kita meminta dia untuk menyuburkan kehendak dan keinginan nafsu, keinginan hawa. Sebagian besar itu yang dipupuk habis sama guru. Bukan, maksud itulah hubungan kita sama dia, itulah dia. Bukan batasan apa namanya. Itulah yang selalu kita pakai. Baik untuk niat awak katanya niat akhirat maupun untuk dunia. Tidak dia mengenal hal-hal itu. Tidak seperti kata Tanwir Kulub ini. Aku buat di dunia ini. Bahasa cuman gininya ini. Allah udah buat di dunia ini. Pekerjaan rizki. Pekerjaan semua hal dunia ini. Dia udah atur. Dan dia buat itu tuan-tuan dan puan-puan tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mengenal itu. Kan untuk itunya ini. Bagaimana kita mulai melirik dan melihatnya? Dalam rasa. Nantilah kita keluar dari sini. Tertengok orang atau bercakap kita, Sanu misal bercakap, tersinggung hati awak. Masuk dia, kena awak. Aduh. Kadang lalai kita tuh. Kosok kali anak tuh ngomongnya. Kena kita tuh. Kalaupun kita kena, kita intip lagi. Biasanya kalau kita memang ada bandingannya, walaupun tak boleh dibandingkan dia. Tapi inilah proses kita karena prosesnya kan masih ada dua. Kalau bahasa tauhidnya syirik tuh. Tapi kita bukan bahas itu. Bandingannya apa? Ya Allah, masuk dia. Ada rasa ini. Aku mau rasa engkau ya Allah. Kan gitu dia. Kenapa ini ada?
Itu yang diserahkan kepada Allah Ta'ala. Oh sanggup aku menghilangkannya ini. Tunggulah kok derajatnya sampai tak apa-apa. Anggap aja lah kita belum bisa derajatnya. Rasa berserah itulah yang mau kita dapatkan tuan-tuan dan puan-puan. Rasa tak sanggup. Rasa berhajat itu intinya rasa tawakal. Rasa kita ini udah tak sanggup. Walaupun sepele. Persoalan anak mah aku gampangnya nih. Ku gini-gini selesainya nih. Misal, marah Allah, bukan itu yang kuinginkan darimu. Yang kuinginkan darimu, kau munculkan apapun yang kau buat. Sebesar apapun atau sekecil apapun. Engkau tetap berserah. Jangan pakai teorimu. Jangan pakai kemampuanmu. Jangan pakai inimu. Pakai aku, kata Allah. Artinya apa? Mulai dari sembari dia memperkenalkan masalah, bukan masalah, hal-hal diri tadi, sembari ini berjalan secara, kalau bahasa kerennya, berjalan kayak rel, simultan namanya. Berjalan berduaan. Berjalan terus dia. Sampai nanti, ini yang ketinggalan, ini maju. Allahnya yang maju, ini yang ketinggalan. Sekarang anggap aja lah berjalan beriringan. Karena memang itu kenyataannya. Tak sanggup aku, disindir aku sedikit, tersinggung aku. Cakap sikit nanti awak sama istri awak misal sesuatu, tersinggung istri awak. Atau kebalikannya begitu. Kan masih penuh di kita. Kenapa? Rasa Allahnya ini masih belum menguat dia. Dan saya tidak cerita soal kuat apa tidak. Saya cerita bagaimana proses Allah Ta'ala ini menjelaskan itu. Sampai punya rasa itu dia. Agar apa? Kita tidak terjerumus kepada maksud Allah ini dibuatnya susah dan payah. Ini maksudnya untuk berserah diri. Malah kita ini dibuat Allah susah dan payah. Kita nikmati susah dan payah itu. Kita kecewakan susah dan payah itu. Kita keluhkan susah dan payah itu. Menuntut kita kemudahan. Bukan. Yang kita tuntut itu Allah Ta'ala. Bukan itu. Ini kan cara Allah nih buat. Saya pun tak tahunya kitab ini yang menjelaskan. Hai tuan, hai puan, kau mau kenal aku, gini ku buat kau. Bukan aku kenal kau, Allah tuh wajibal wujud pakai teori. Tidak, Allah tuh mengenalkan ciptaannya karena kita masih keberlangsungan ciptaannya ini masih berlangsung ini. Jadi yang kita lihat tuh kenyataannya ini. Nah, begitulah dia. Lama-lama supaya gimana kita nih untuk terus berjalan, nampak poin ketiga tadi, supaya apa tuan-tuan dan puan-puan, suka dia sama awak. Kalau udah suka sama awak gimana? Menarik hatinya. Nah, kalau bahasa manusianya ya, bahasa makhluk ya. Sekarang yang suka ini sama yang kita sama dia, ada nggak itu? Yang kita tuntut kan kesukaan awak. Yang kita tuntut kan keinginan kehendak awak. Bukan keinginan dan kehendak dia. Keinginan dan kehendak Allah itu apa? Supaya engkau makhluk karena engkau kuciptakan, kau kenal sama aku. Caraku gini. Contoh sederhana aja lah. Kalau nggak ada duit misalnya. Kalau lagi takapar, lagi sakit. Sebutannya apa? Allah kan? Dibuat Allah sakit. Dibuat Allah tak ada. Atau kebalikannya, dibuat Allah senang. Tapi kebanyakan orang yang senang ini lupa. Itu kebanyakan. Orang yang senang, orang yang dapat sesuatu, orang yang punya kekuasaan, orang yang diberi Allah ilmu, itu kejuntrungannya kalau nggak pandai melihat ini, itu melalaikan. Nah, itu lain lagi versinya. Tapi nyatanya tuan-tuan yang pun dibuat kita begini, tujuan untuk mengenal dia. Balik ke situ lagi. Kenapa kita tidak mengenalnya? Karena kita pun tak tahu itu apa yang terjadi sama awak. Supaya awak tahu apa yang terjadi sama awak ini, datangilah orang yang paham. Kalau bahasa saya dulu, tuan-tuan dan puan-puan, ini ada dosen, ini ada guru, ini ada senior, ini ada ini. Kita boleh belajar pada siapapun. Ambil petik pengalaman orang yang kita lihat sudah, bukan dia apa ya, yang sudah mulai, atau yang sudah kenal, atau nggak ada salahnya. Nggak ada, bebas kok.
Ini bukan taklid buta. Ini soal rasa. Bodoh kali lah kita. Memendam rasa. Yang mana rasa itu adalah rasa nafsu awak yang bergelimangan di dalam ini, kan bodoh. Karena dia kalau sudah bergelimangan, disentuh sikit aja dia, hal dia nanti, itu akan menguak dia. Kan tak mau kita itu. Mau tuh gini lah. Tuan-tuan dan puan, mau nggak kita terus mengalami satu rasa nafsu itu bergelimang di awak? Yang selalu hadapi stres, yang selalu hadapi galau. Kan nggak mau tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita kan dikasih Allah juga akal, logika, pakai. Wah itu dari akal tuh enggak. Kalau dia bagus pula untuk dalam rangka mengenal Allah, kan siapa salah. Bukan harus dari dia, dari ini, dari tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun nggak tahunya nih apa yang akan saya cakapkan. Nggak ada yang nggak dari dia. Nah, itulah kesimpulannya. Paku mati aja lah itu. Sok kali tuh nanti bilang gitu. Maka saya bilang tadi, saya pun nggak tahu juga. Tapi nggak ada yang nggak dari dia gitu. Asal apa? Kerahkan semua ini untuk mengenalnya. Gitu dia. Kayak contoh tadi, pakai aja akal kita. Aduh gawat nih. Pakai akal aja. Tuh saya bilang dari awal, pakai gawat nih kalau aku gini. Nah, makanya kuncinya kalau niat kita kuat, hati kita kuat kepada Allah, itu dia kuncinya. Lompatlah kita, buat lompatan aja. Buatlah lompatan aja. Mumpung guru itu masih ada. Misalnya tuan-tuan mohon maaf saya, kalau kita kok bahasa saya ini, tinggalkan dulu kalau kita mau fokus apapun. Tinggalkan aja. Khusus pada tuan-tuan lah ini ya. Kalau puan-puan kan ada hak suaminya. Tinggalkan aja, fokus aja. Nanti Allah akan tuntun kita untuk menjalani yang susah payah pekerjaan dunia ini. Perbaiki, gini kan, supaya dia benar, kan ke guru dulu nih. Agar nih, bukan kita, cara taklid buta meninggalkan, oh ini payah nih dunia ini tinggal aku. Hidup aja gue bukan. Semua ini dijadikan untuk mengenal dia. Kita lemah dalam mengenal dia, harus banyak konsultasi, harus banyak bermeditasi, harus banyak ke dia, begini. Sehingga apa yang kita buat nanti tertuntun dia. Kalau kita ambil sendiri, pandai-pandai sendiri, ya nggak apa-apa juga, tapi rasakan. Apa yang kamu buat, itu yang kamu dapat. Hukumnya udah itu, tuan-tuan dan perempuan. Kalau kamu berlama-lama di sini, nggak ada juga masalah. Kalau kau masih pakai dirimu, nggak ada juga masalah. Orang itu juga perbuatan Allah. Kalau kau pukul orang, orang akan mukulmu. Gitu lah ibarat kasarnya. Sekarang yang penting ini kan kita memupuk rasa Allah tuh. Dengan rasa Allah tuh mengenal hal-hal diri. Atau dibalik, kenal hal-hal diri, kenal rasa Allah tuh. Dua-duanya aja nih. Kalau kata Tuan Nawan kemarin kan ada duanya nih. Pertanyaannya kan kita, mana yang membesar dalam diri awak nih? Itu. Mau kita yang besar rasa Allahnya. Kita belum kenal. Maka itulah jalan satu-satunya cuman itu. Kalau enggak nanti tuan-tuan dan puan-puan, putaran hidup kita, putaran kehidupan kita nih begitu aja. Naik enggak? Alangkah ruginya waktu ini. Saya pun enggak jamin diri saya. Lillahi ta'ala nih, enggak jamin juga nih. Cuman sama-sama kita berwasiat, mari kita lebih mengenali itu. Mumpung sekarang ada yang kenal. Karena kalau tidak, berapa banyak dalam perjalanan kepada Allah nih yang menggunakan wujud dirinya, semakin tinggi wujud dirinya, semakin tersesatlah dia. Maka Tuan Guru selalu bilang, lihat sejarah. Gak apa-apa. Baik sejarah kita ke belakang, sejarah Nabi, sejarah pada Rasul dan sebagainya. Tak ada masalah. Orang kita mau mengenal. Tujuannya kan bukan dia sudah mengenal atau dia belum mengenal. Tapi kan tujuannya kita pakai dari sekarang. Ini soal rasa. Ada satu perasaan yang kalau istilah Tuan Nawan luar biasa. Kadang saya bukan iri dalam arti apa. Tak boleh juga saya cepat kali untuk berlangkah ke itu. Tingkat paham aja lah dulu. Ya Allah nikmatnya rasa gitu.
kalaulah gitu. Tapi itu hanya sebatas akal lawak kan. Tapi begitulah yang dia nikmati. Sekarang kan kita bandingkan yang kita nikmati sekarang nih, kan ada juga nya. Tapi yang ada sedikit nih kan, karena dia sedikit, yang ini banyak. Itu jadi masalah tuan-tuan dan puan-puan. Masuk dia lagi. Nengok suami pun kadang-kadang jengkel. Masih bisa dia. Kadang dia berjam, kadang dia berhari. Yang kita tanya, mau kita seperti itu? Kan enggak dalam diri ini. Sebetulnya si diri tadi nih, sebenarnya diri pun tak mau dia. Bodoh kali lah kau dalam cengkraman itu. Bodoh kali lah kau dalam sandera itu. Kita kata tersandera sekarang nih. Tersandera bini, tersandera suami, tersandera oleh semuanya lah, makhluk. Sandera itulah mau kita lepas. Untuk melepas sandera itu kita belajar untuk berserah. Berserah yang benar itu bukan diri awak. Awalnya bolehlah itikat-itikat. Bagaimana sebenar-benarnya berserah itu kepada yang ngerti rasa. Dia yang bisa. Saya gimana? Saya pun belum betul, tuan-tuan dan puan-puan. Masih proses berjalan dan berjuangnya ini. Semua sama-samanya kita ini. Kalau enggak tuan-tuan dan puan-puan, ya kita ya begini-gini aja. Betul. Mana banyak hal nafsu atau hal ketuhanan? Kan hitung aja satu hari. Itu dibuktikan dengan apa? Dengan rasa yang di dalam ini kepada siapa dia? Dengan jahirnya. Karena kita masih butuh jahir. Nggak bisa enggak. Jahir itu apa? Untuk membuktikan bahwa memang itulah dia. Lahir dan batin. Lahirnya perlu. Lahir itu yang membuktikan batinnya. Segitu batinmu, segitu lahirmu. Saya misalnya bercinta dulu dengan mantan pacar lah, istri saya misalnya sekarang. Begitu kuat cinta itu, itu yang bisa saya contohkan karena saya belum dapat cintanya Allah itu. Mau ketemu aja. Hujan badai pun tempuh. Itu contoh. Kan nampak dia. Cinta, walaupun cinta namanya cinta pada pacar gitu kan. Cinta itu dibuktikan dengan jahirnya. Nggak bisa di rumah aja cinta nih. Bang, mana bang? Alah, aku cinta padamu deh. Kita di rumah aja. Apa namanya ya? Dorongan untuk ketemu itu kan luar biasa. Kadang orang tua pun kita tokohi. Mak, bentar mak. Pinjam kereta mak sebentar. Dulu kan pakai kereta ya kan. Mana kesana sebentar, sana awak nanti, kan gitu. Itulah bandingannya. Apabila apa? Apabila rasa itu udah dapat. Sekarang tuan-tuan dan puan, tujuan kita bersama ini ke guru yang lain itu bukan apa-apa untuk kitanya, untuk mengenal hal kitanya nih. Supaya apa? Hari ke hari awak ini bisa dituntun. Tidak yang menuntun awak ini adalah pikiran awak, nafsu awak. Yang dituntun ini adalah rasa Allah itu. Sekarang semuanya kita ini belum ada yang mengenal. Maka untuk supaya tahu kadar awak macam mana, kasih yang orang yang sudah mengenal. Itu yang hakikat berguru salah satunya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap dalam perlindungan Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.